Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Tragedi Rumah Hantu di Pasar Malam. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Di awal cerita di sebuah kota kecil, terdapat pasar malam yang terkenal dengan berbagai hiburan seru dan menarik. Salah satu atraksi yang paling populer di pasar malam itu adalah rumah hantu. Rumah hantu ini dibangun dengan suasana yang menyeramkan, dilengkapi dengan efek suara menakutkan dan aktor yang berdandan sebagai hantu. Suatu malam, sekelompok teman memutuskan untuk mengunjungi pasar malam itu dan mencoba keberanian mereka di rumah hantu. Mereka terdiri dari 5 orang, Rina, Dedi, Tio, Maya, dan Nina. Kelimanya sangat antusias dan sedikit gugup saat berdiri di depan pintu rumah hantu. Ketika mereka masuk, suasana gelap dan bau apek langsung menyambut mereka. Lampu berkedip-kedip, menciptakan bayangan menakutkan di dinding. Mereka berjalan perlahan, mengikuti lorong sempit yang dipenuhi dengan patung-patung hantu yang tampak sangat nyata. Tiba-tiba, sebuah suara gemerisik terdengar dari sudut ruangan. Rina, yang berjalan di depan, berhenti dan mencoba mencari sumber suara tersebut. "Apa itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Sebelum ada yang bisa menjawab, sebuah pintu rahasia terbuka dan seorang aktor yang berdandan seperti zombie melompat keluar. Teman-teman Rina berteriak kaget. Tetapi Rina hanya tersenyum lega, menyadari bahwa itu hanya bagian dari pertunjukan. Namun, ketegangan mereka kembali meningkat saat mereka melanjutkan perjalanan. Di sebuah ruangan besar yang penuh dengan cermin, mereka melihat bayangan diri mereka yang terdistorsi. Jill, yang dikenal sebagai yang paling pemberani di antara mereka, tiba-tiba merasakan sentuhan dingin di bahunya. Dia berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. "Siapa yang menyentuhku?" tanya Tio dengan gugup. Tidak ada yang menjawab. Suasana semakin mencekam ketika mereka menyadari bahwa salah satu cermin menunjukkan bayangan tambahan yang tidak seharusnya ada. Maya, yang berdiri paling dekat dengan cermin itu, melihat sosok wanita bergaun putih di dalam cermin. Tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. "Keluar dari sini sekarang!" teriak Maya dengan panik. Mereka semua berlari keluar dari ruangan itu, menuju lorong yang lebih gelap dan lebih menakutkan. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu besar yang tampak tua dan berkarat dengan napas terengah-engah. Mereka membuka pintu itu dan menemukan diri mereka di sebuah ruangan kosong yang hanya diterangi oleh cahaya lilin. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu tua dengan sebuah buku besar di atasnya. Rina, yang penasaran, membuka buku itu dan membaca beberapa halaman pertama. Buku itu bercerita tentang seorang wanita yang meninggal secara tragis di rumah itu beberapa dekade yang lalu. Konon, arwahnya masih menghantui rumah tersebut. Tiba-tiba, cahaya lilin menyala kembali dengan sendirinya, dan di sudut ruangan, mereka melihat sosok wanita bergaun putih yang sama seperti di cermin. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dia melayang mendekati mereka. "Keluar dari rumahku!" teriak wanita itu dengan suara yang menghantui. Dengan ketakutan yang luar biasa, mereka berlari keluar dari ruangan itu, melewati lorong-lorong gelap hingga akhirnya mereka menemukan pintu keluar. Mereka berlari secepat mungkin keluar dari rumah hantu, tidak pernah melihat ke belakang. Setelah keluar, mereka terengah-engah dan berkeringat dingin. Meskipun mereka tahu sebagian besar adalah efek dan aktor, pengalaman di ruangan terakhir terasa terlalu nyata. Mereka bersumpah tidak akan pernah kembali ke rumah hantu itu lagi. Namun, di antara kerumunan pengunjung pasar malam, seorang pria tua dengan senyum misterius memperhatikan mereka. Dia adalah penjaga lama rumah hantu itu, satu-satunya yang tahu kebenaran di balik tragedi yang menimpa rumah itu bertahun-tahun lalu, dan dia tahu, malam itu, arwah wanita tersebut benar-benar kembali untuk menghantui siapa saja yang berani memasuki rumahnya. Malam setelah kejadian di rumah hantu, Rina, Dedi, Tio, Maya, dan Nina berkumpul di rumah Rina untuk menenangkan diri dan membicarakan pengalaman mereka. Mereka masih merasa ketakutan
tetapi ada perasaan penasaran yang terus menghantui mereka. "Apakah kalian benar-benar percaya bahwa itu hanya pertunjukan?" tanya Nina dengan suara gemetar. "Aku merasa ada sesuatu yang nyata di sana." "Ya, aku juga merasa ada yang aneh," kata Theo. "Sentuhan dingin di bahuku itu sangat nyata." Mereka semua sepakat untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah rumah hantu itu. Didi mengusulkan untuk pergi ke perpustakaan kota dan mencari informasi tentang rumah tersebut. Esok harinya, mereka berkumpul kembali dan menuju perpustakaan. Di perpustakaan, mereka menemukan beberapa artikel lama tentang rumah itu. Rumah itu ternyata pernah dihuni oleh seorang wanita bernama Sari. Menurut cerita, Sari meninggal secara tragis dalam kebakaran yang misterius. Sejak saat itu, rumah tersebut dipercaya berhantu. Mereka juga menemukan catatan bahwa rumah itu sudah beberapa kali dijadikan atraksi rumah hantu, tetapi setiap kali selalu ada kejadian aneh yang menimpa para pengunjung dan pekerjanya. Namun, tak ada yang pernah bisa membuktikan kebenaran cerita-cerita itu. Rina, yang paling penasaran, mengusulkan untuk kembali ke pasar malam pada malam berikutnya dan berbicara dengan penjaga rumah hantu. Teman-temannya ragu-ragu, tetapi akhirnya setuju. Ketika mereka tiba di pasar malam, suasana sudah mulai sepi. Mereka mendekati rumah hantu dan melihat penjaga lama yang tersenyum misterius. Rina memberanikan diri untuk berbicara dengannya. "Maaf, Pak, kami ingin tahu lebih banyak tentang sejarah rumah hantu ini," kata Rina. Penjaga itu mengangguk pelan dan mengajak mereka duduk di sebuah bangku dekat rumah hantu. Dia mulai bercerita dengan suara lembut namun tegas. "Rumah ini dulu milik seorang wanita bernama Sari. Dia adalah orang yang baik hati, tetapi hidupnya penuh kesedihan. Suaminya meninggalkannya, dan anaknya meninggal saat masih kecil. Sari sangat terpukul dan akhirnya mengurung diri di rumah ini," kata penjaga itu. "Suatu malam, rumah ini terbakar. Tidak ada yang tahu bagaimana kebakaran itu terjadi. Sari ditemukan tewas di dalam rumah. Sejak saat itu, banyak orang melaporkan melihat arwahnya berkeliaran di rumah ini." Penjaga itu berhenti sejenak. Lalu melanjutkan, "Beberapa tahun kemudian, rumah ini dijadikan atraksi rumah hantu. Tapi arwah Sari sepertinya tidak senang dengan kehadiran orang-orang yang datang untuk bersenang-senang di tempat yang menjadi saksi bisu kesedihannya. Ada yang mengatakan bahwa arwahnya muncul untuk mengusir siapa saja yang masuk ke rumah ini." Rina dan teman-temannya merasakan bulu kuduk mereka merinding mendengar cerita itu. "Apakah arwah Sari benar-benar muncul?" tanya Cil. Penjaga itu mengangguk. "Banyak yang melihatnya, termasuk saya. Tapi dia hanya muncul ketika dia merasa terganggu." Setelah mendengar cerita itu, mereka berterima kasih kepada penjaga dan pergi. Mereka merasa lega, karena setidaknya mereka tahu latar belakang kejadian yang mereka alami. Namun, rasa penasaran mereka belum sepenuhnya hilang. Pada malam berikutnya, mereka memutuskan untuk mencoba satu hal terakhir. Mereka kembali ke rumah hantu. Kali ini dengan membawa bunga dan lilin untuk mengenang Sari. Mereka berharap ini bisa memberikan kedamaian bagi arwah Sari. Mereka meletakkan bunga dan menyalakan lilin di ruangan yang paling menakutkan, tempat mereka melihat sosok wanita bergaun putih. Mereka berdoa sejenak, berharap arwah Sari bisa beristirahat dengan tenang. Saat mereka keluar dari rumah hantu, mereka merasa beban di hati mereka berkurang. Meskipun mereka masih merasakan sedikit ketakutan, mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan bisa membantu memberikan kedamaian bagi arwah Sari. Sejak malam itu, rumah hantu di pasar malam itu menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi kejadian aneh yang dilaporkan. Rina dan teman-temannya merasa lega dan berjanji tidak akan pernah melupakan pengalaman menakutkan dan penuh misteri yang mereka alami. Mereka juga belajar bahwa kadang-kadang yang kita butuhkan adalah menunjukkan sedikit rasa hormat dan empati kepada mereka yang sudah tiada. Suatu malam, Rina mendapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Sari berdiri di depan rumah yang terbakar, menangis dan memanggil nama anaknya. Rina terbangun dengan perasaan tidak tenang dan memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang anak Sari. Keesokan harinya, Rina mengajak teman-temannya kembali ke perpustakaan untuk mencari informasi lebih lanjut. Mereka menemukan beberapa artikel lama yang menyebutkan bahwa anak Sari bernama Budi dan meninggal karena penyakit yang tidak diketahui. Namun, ada satu artikel yang menarik perhatian mereka. Artikel itu menyebutkan bahwa Budi sebenarnya hilang dan tidak pernah ditemukan.
Mereka merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin informasi tentang kematian Bude bisa berbeda-beda? Rina mengusulkan untuk mengunjungi kantor catatan sipil dan mencari data resmi tentang Budi. Mereka pun pergi ke kantor catatan sipil dan meminta bantuan petugas untuk mencari data tersebut. Mereka merasa sedih dan terharu membaca catatan itu. Mereka memutuskan untuk membawa kotak itu kembali ke rumah hantu dan meletakkannya di tempat mereka meletakkan bunga dan lilin sebelumnya. Mereka berharap ini bisa menjadi penghormatan terakhir untuk Sari dan Budi. Setelah beberapa saat, petugas menemukan catatan bahwa Budi hilang ketika berusia 7 tahun. Tidak ada catatan lebih lanjut tentang keberadaannya. Informasi ini membuat Rina dan teman-temannya semakin penasaran. Mereka merasa bahwa menemukan Budi bisa menjadi kunci untuk memberikan ketenangan bagi arwah Sari. Malam itu, Rina bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat Budi berjalan sendirian di sebuah hutan gelap, memanggil nama ibunya. Rina terbangun dengan perasaan yakin bahwa Budi mungkin masih ada di suatu tempat, atau setidaknya ada petunjuk yang bisa mereka temukan di hutan. Sejak malam itu, rumah hantu di pasar malam menjadi benar-benar tenang. Tidak ada lagi penampakan atau kejadian aneh. Rina dan teman-temannya merasa lega dan puas mengetahui bahwa mereka telah membantu memberikan kedamaian bagi arwah yang terluka. Pengalaman ini mengajarkan mereka pentingnya memahami dan menghormati sejarah serta kisah-kisah di balik tempat-tempat yang tampaknya hanya menjadi hiburan. Mereka juga belajar bahwa dengan sedikit usaha dan empati, mereka bisa membuat perbedaan besar bagi jiwa-jiwa yang tidak tenang. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.